Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita kesempatan beserta kesehatan sehingga pada hari Rabu 23 Desember 2020 kita bisa berhadir di sekolah dasar Negeri 1 Payadapur. Selanjutnya salawat berikan salam kepada junjung alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati kepada Bapak Sekolah Dasar Negeri 1 Payadapur dan Bapak Arkadius Syafi selaku Ketua PKJ Selatan beserta Bapak pimpinan kami di komunitas Pisang Skoro, dan yang kami hormati juga kepada bunda-bunda PAUD yang telah hadir hari ini, baik itu dari Kecamatan Klub Timur sendiri maupun di luar Timur. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Satya. Kepada saudara kami persilakan dengan segenap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa inna Allaha la'afuwwun ghafur. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dhalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepada Bapak kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Pertama mari kita mengucapkan puji yang mana oleh Allah telah melimpahkan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini di tempat yang mulia ini. Juga begitu juga dengan kepada baginda Rasulullah SAW, beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mendidik anak itu dengan benar, baik, penuh kasih sayang. Padahal konsepnya tidak itu. Dirayu itu konsepnya kita maju bersama-sama, kapan ada kesulitan kita bantu bersama-sama. Jika kita terapkan di sekolah, dirayu itu juga bisa Bapak Ibu semua. Contohnya ketika mengerjakan tugas, sekarang di kelas itu yang muncul, yang menonjol hanya 1-2 anak, tetapi yang lain tidak menonjol. Bagaimana caranya supaya anak itu bisa maju bersama-sama dengan konsep kearifan lokal kita. Begitu juga contoh kearifan lokal tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alamat. Orang tua kita dulu untuk membasmi sama itu dengan sangkak. Sangkak dipasang di tepi sawah karena aroma dari kelapa yang terdapat itu bisa dihindari oleh hama takut datang. Tetapi kita sekarang sudah mulai meninggalkan kearifan lokal itu, kita lebih menggunakan pestisida, tanah rusak semua, kearifan lokal kita rusak. Nah, hal inilah kita kembalikan ke generasi anak-anak kita, dan inilah tujuan Bintang Seorong melaksanakan kegiatan ini. Dan hal yang penting yang kita sampaikan Bapak Ibu, bahwa Bintang Seorong itu tidak bisa bergerak sendiri. Kenapa kami katakan kearifan lokal Aceh Selatan itu sangat besar, sangat luas. Jika dipikul oleh Bintang Seorong sendiri itu tidak bisa. Makanya Bintang Seorong berinisiatif untuk mencari teman yang bisa mengembalikan kearifan lokal kita, yaitu seperti kita lakukan hari ini bersama guru-guru. Jadi Bintang Seorong mencoba berkolaborasi dengan guru supaya kearifan lokal itu bisa dikembalikan melalui pendidikan. Nah, tentunya kalau di kelas itu tentu kita ada RPH. Dalam RPH itulah nanti kita masukkan kearifan lokal yang ada di lingkungan kita. Dan perlu kami sampaikan juga Bapak RRI narasumber, alhamdulillah target kita mengundang masalah guru, dan alhamdulillah hadir semua Bapak. Dan 2 orang lagi masih perjalanan dari Samatua. Ini bukan hanya di lingkungan kita, dari Samatua. Nah,
Nah ini sangat antusias, tidak ada yang tidak hadir. Ketika kami posting Bapak di media sosial kami, status WA, itu banyak teman-teman menanya daftarnya bagaimana, kami bisa ikut enggak? Nah tapi kami tidak bisa menjawab Bapak, karena kita keterbatasan semuanya. Tetapi dari pertanyaan ini kita meyakini bahwa teman-teman di luar itu antusias melaksanakan kegiatan serupa menjadi peserta Bapak. Semoga ini nanti kita secara bersama-sama bisa mengadakan kegiatan-kegiatan lanjutan seperti ini. Karena dari pertanyaan ini menjadi refleksi kita Bapak, semoga dari pengurus negara ini bisa terus bersama kami melakukan kegiatan serupa. Dan pertanyaannya kenapa hanya 10 orang? Sekarang banyak melakukan itu sampai 50, 60, tetapi tidak semua peserta bisa dijangkau oleh narasumber. Datang pulang. Makanya kita targetnya kalau pertama itu 10, Bapak narasumber nanti bisa pilih aman, tidak ada yang tidak tersentuh, semua paham. Itu tujuannya kenapa hanya 10 orang. Dan selanjutnya perlu kami sampaikan karena ini antusias hadir semua, ada yang bertanya. Insya Allah kami berjanji Bapak untuk melaksanakan kegiatan serupa hari-hari atau dukungannya Bapak. Jika begitu kami berharap dari Pak Isnajuan juga mau berjanji bersama kami untuk menjadi narasumber tetap kami Bapak. Ketika kami keliling pertemuan nanti Bapak bersedia datang ke pertemuan bersama kami. Bersedia. Bisa Pak. Nah itu, terima kasih Bapak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti mohon juga Bapak Ketua RI menyampaikan sambutan dan sekaligus meresmikan membuka acara Bapak. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rahman yang memberikan atas sambutan yang luar biasa. Selanjutnya kata-kata sambutan dari Ketua PGRI Selatan sekaligus pembukaan maupun peresmian acara kita pada hari ini. Pada Bapak kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Pertama, Mas Kandi ucapan apresiasi dan terima kasih yang diberinya kepada adik-adik siswa, khususnya yang bernaung di bawah komunitas bintang Torong. Komunitas bintang Torong ini kalau nggak salah dari buatan kesehatan. Setelah kami pelajari, ternyata bintang Torong itu adalah sebuah komunitas nasional luar biasa. Yang kami hormati Bapak Kepala SMST 1 Cirebon, Pak Tuan, yang diperkenalkan narasumber dari PRI dua oleh Pak Den Arpa, sekaligus beliau orang awas senior. Kemudian beberapa PAUD yang hormati dan sampaikan yang sudah hadir pada acara. Izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan sepatah dua kata di hadapan Bapak Ibu sekalian sebagai wujud apresiasi kami atas kepedulian pendidikan dari adik siswa khususnya bintang Torong terkait dengan latihan perangkat pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Terus terang ini adalah sebuah inisiatif
sebuah kegiatan yang luar biasa. Memang sekilas tampak ini hal biasa-biasa saja, tapi kami berdampak luar biasa. Sekaligus ini adalah penentu bagi pendidikan karakter kita di Aceh Selatan, Aceh pada umumnya, dan kalau bisa nanti pendidikan nasional. Sebelum lebih lanjut kami menyampaikan sambutan, kami juga mewakili dari Kepala Dinas Pendidikan yang tadi kami hubungi. Beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Rahman, karena hari ini bisa hadir bersama kita berhubung ada acara kabupaten yaitu Maulid yang disentralkan di Masjid Jamiah. Jadi sekarang acara sedang berlangsung. Beliau titip salam kepada kita semua dan mohon maaf besar-besarnya tidak bisa berhadir dan kita berakhir. Nah, kembali pada inisiatif pelaksanaan kegiatan hari ini, terlepas dari kegiatan ini sifatnya sektoral pada saat ini, tapi kita berpikir jauh ke depan. Kami juga berharap baik itu dari kita PGRI. Kalau PGRI itu berbicaranya sangat luas, Bapak Ibu sekalian, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Juga di sini include dengan kemenangan guru-guru semua. Nah, kami berpikir selama ini sangat jarang inisiatif ataupun program yang ditawarkan atau diluncurkan di daerah kita yang seperti ini. Padahal kita bukan sedikit banyaknya mahasiswa baik itu yang kuliah di daerah sendiri, di provinsi atau di luar provinsi. Tetapi sangat jarang kita lihat punya inisiator untuk melakukan hal-hal atau terobosan kecil tetapi punya dampak yang luar biasa. Jadi untuk ini terima kasih sekali lagi kepada Bintang Sekorong dan komunitas adik-adik peduli budaya yang sudah mau melaksanakan program seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kita menginginkan acara ini nantinya, dan kami PGRI siap menjadi mendampingi, memfasilitasi adik-adik dari komunitas pemuda peduli budaya, juga terutama kita bernaung di Bintang Sekorong untuk melanjutkan, mengembangkan program ini atau kegiatan ini minimal seluruh Aceh Selatan. Jadi kami bangga dengan adanya program-program yang seperti ini. Kita tidak perlu membuat biaya yang begitu banyak, tetapi dengan sederhana, acara sederhana seperti ini, tetapi dampaknya itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, tentu melalui sekolah. Nah, yang ketiga, kenapa kami begitu menaruh perhatian terhadap kegiatan ini? Karena ini adalah sasarannya kurikulum. Jadi walaupun hari ini kita melaksanakan pelatihan, mungkin kita akan masukkan poin itu nanti tim berupa KT atau indikatornya ada beberapa indikator, tetapi target kita adalah kurikulum. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah paham, kurikulum itu di dalam pendidikan adalah rel. Apa yang kita inginkan di sekolah itu, apa yang kita inginkan kepada siswa itu, kita harus membentuk sebuah kurikulum dulu, relnya. Kalau kereta api ini Rahman itu rel, kemana rel itu kita arahkan, kesitulah kereta itu akan lewat. Nah, kalau sudah di relnya kita bermain, artinya anak-anak itu akan cenderung terfokus, terbentuk dengan sikap dan perilaku ataupun matematik pemahaman kognitifnya terarah. Jadi ini sangat tepat, apalagi insya Allah kita adalah salah seorang sosialisasi kurikulum daerah, kurikulum Aceh, yang beberapa tahun belakang kita melaksanakan kegiatan ini yang langsung disponsori oleh LPMP, FKIP dan Tarbiyah UIN,
Tetapi tahun ini karena memang DPRA tidak menganggarkan biaya untuk itu, nampaknya tahun ini kita tidak ada sosialisasi ke daerah, juga penyempurnaan kurikulum tersebut. Nah, di sana kami melihat kurikulum Aceh itu cenderung kepada muatan-muatan agama, tetapi tidak menyentuh pada muatan budaya. Nah, ini yang mungkin kita akan kolaborasikan nanti, bukan saja penambahan jam agama atau muatan-muatan keagamaan, tetapi banyak kegiatan-kegiatan atau budaya yang sejalan dengan syariat. Contohnya mungkin yang disampaikan oleh Pak tadi, itu ada mesraya kalau bahasa Aceh punya Pak ya. Itu kan musyawarah bersama-sama, itu sejalan, semakna dengan, dan itu menjadi tuntunan dalam syariat. Kenapa itu tidak kita masukkan ke dalam itu? Kenapa kita cenderung memakai kurikulum yang anak-anak kita hanya sekedar menghafal, tetapi tidak berwujud dalam implementasinya di masyarakat? Maka kami sangat mengharapkan sekali lagi acara ini betul seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi. Kalau bisa jangan hanya di IPE halnya Bukit Timur Pak ya. Kita akan buat di seluruh kecamatan nantinya. Insya Allah kalau PGRI pun menjadi pendampingnya Pak. Setiap kecamatan kita buka terus. Di setiap kecamatan kita semua ada. Jadi nanti adik-adik mahasiswa, terutama yang bernaung di bawah payung bintang Sekorong ini, akan bisa mengimplementasikan kegiatan ini di setiap kecamatan. Dan apalagi kemarin kami dengar langsung ketika kami memfasilitasi adik-adik dari mahasiswa tentang Sekorong ini berjumpa dengan Pak Kadis pun sangat respect terhadap, dan beliau berharap tadi juga sampaikan kepada kami kalau bisa Pak dikembangkan itu, kita bisa bekerja sama terutama dengan Kabit PAUD dan Rosita. Semestinya Ibu Rosita juga berkeinginan hadir berjumpa dengan ibu-ibu hari ini, tetapi karena memang kegiatan itu melibatkan kepala dinas dan kepala bidang, jadi mereka fokus di spesifik sama adat. Jadi ini harapan kami, ini mungkin yang menjadi kata sambutan sekaligus motivasi. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berkembang dan kegiatan ini betul-betul kita laksanakan secara terstruktur. Makanya PGRI menggandeng narasumber hari ini yang kita perlukan adalah pengawas senior kita yaitu Pak Yendi Parma yang cukup berpengalaman dan punya pengetahuan tentang ini. Nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang untuk acara kita hari ini, dan mudah-mudahan kalaupun hari ini kita tidak cukup waktu, mungkin ada waktu-waktu lain yang bisa kita format demi kelancaran program yang terancang. Kemudian yang terakhir, mewakili Kepala Dinas Pendidikan hari ini, pada kami juga percayakan untuk membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan ini resmi kita buka. Demikian sambutan dari kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak telah memberikan sambutan motivasi bagi kami komunitas Bintang Sekorong agar kegiatan hari ini tidak hanya terjadi pada hari ini, dan insya Allah akan ada kelanjutan dari kegiatan pada hari ini. Selamat datang ini dari Bunda PAUD dari Kecamatan Samadua Pak ya. Dari Kecamatan Samadua alhamdulillah sudah hadir hari ini dengan kita. Terima kasih Bunda telah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah acara kita sudah dibuka oleh Bapak Ketua PGRI Aceh Selatan, yaitu pelatihan pengembangan perangkat
pembelajaran berbasis kearifan lokal. Alhamdulillah hari ini sudah berhadir dengan kita ada Bapak narasumber, Bapak Kepala SD 1 Payadapur, ini Bapak Yusnadiwan, dan Bapak Yendri Farma dari PGRI RT Selatan, yang nantinya akan memberikan banyak ilmu dan pengetahuan bagi kita. Dan insya Allah bunda-bunda semuanya, apabila ada pertanyaan dan ada pengetahuan yang mungkin belum kita tahu, dan nanti insya Allah akan kita kupas bersama dengan Bapak Yendri Farma dan Bapak Yusnadiwan. Itu kita bukan mengajari untuk membantu, bukan, bahwa lingkungan bagi baik kita lima puasa sekali pagi itu, kemudian kita ada tanaman, ada hewan, ada sungai, kita bawa. Kalau bisa ada kita bawa juga lapangan, taman, sekolah kita, dan sawah. Jadi ini Bapak Ibu, ini contoh sudah saya buat. Jadi saya tidak banyak menjelaskan. Kira-kira Bapak Ibu bisa tak membuatnya seperti contoh nanti Ibu kasih dalam doa. Halaman ini tidak usah saya jelaskan, apa itu nanti harus banyak bacanya. SPM-nya sudah ada. Belum sesuai harapan. Belum sesuai harapan. Ada nanti MB mulai berkembang. Lalu ada PPT untuk mingguan. Mingguan. Ini nilai mingguan juga ada di sini. Ini contoh